Yang lapar bukan hanya yang sering ibadah aja. Yang lapar ini semua, debt collector juga lapar, penari striptease juga lapar, dunia malam, semua lapar. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acap cus. Yo, balik lagi di POV Cameo Project. Dan kali ini kita lagi bareng sama Habib Hussein Jafar ya? Iya. Sama Bapak Pendeta Yeheri Patinasarani. Siap. Gimana Habib? Puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Saya meskipun di sini gak tergoda lah. Kalau saya sambil makan mungkin nggak tergoda. Enggak juga ya? Nah, kita sekarang ini kita lagi mau bahas soal adik kita sebetulnya. Namanya Ferdian Paleka. Sempat ngikutin nggak? Sempat nonton lihat di timeline sih. Dari timeline. Iya. Yang rame banget itu kan sebenarnya banyak banget konten-konten dia yang kontroversial, tapi yang rame banget itu konten memberikan sampah kepada transpuan sama ada anak kecil juga. Oke. Nah itu naik banget gitu, banyak yang mengecam yang pasti. Dan akhirnya sekarang di hari ini ya dia udah ditangkap. Udah ditangkap, terus sebetulnya yang mau gue sorotin itu adalah ya udahlah ya kalau misalkan apa yang dia buat itu kalau menurut gue pribadi itu salah, bener-bener salah gitu loh. Tapi bagaimana reaksi orang-orang gitu loh? Ya resah sih, masih kan resah karena waktu kita kan ada rasa kesel. Lalu kita juga berpikir ini nggak mungkin cuma kita aja yang kesel, ini pasti akan menimbulkan sebuah gelombang massal kebencian gitu. Ya, udah kelihatan dari awal ya? Iya dari awal dia udah pasti dan jadi kan spesifik banget dan ternyata bener ini jadi gelombang kebencian yang wah disambut di mana-mana gitu. Jadi viral. Kalau menurut gua sih lu jadi manusia. Itu udah minimal tuh. Iya, manusia, minimal lu jadi manusia. Menjadi manusia yang melihat orang lain dengan kacamata kemanusiaan. Oke, manusia. Yang kalau dalam Islam, jangan lu melakukan sesuatu yang lu gak mau orang lain melakukan itu kepada diri lu. Oh. Itu aja ukurannya. Familiar ya, di Kristen juga ada ya? Ada. Ada ya? Berarti sama nih. Di Kristen gimana? Kalau kita ingin orang buat sesuatu sama kita, ya buat dulu sesuatu ke orang tersebut. Lakukan sesuatu seperti yang mau orang itu lakukan pada Betul, kamu. maka ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tabur. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan juga mendapat kebaikan. Gitu. Iya. Ya jadi gitu. Jadi lu melihat orang lain sebagaimana lu melihat diri lu sendiri atau keluarga lu, sehingga lu akan memperlakukan dia dengan istimewa. Oke. Apapun keadaan dia. Misalnya, katakanlah lu melihat orang yang salah. Maka lu tidak memandang buruk orangnya. Atau lu bahkan kalau membenci, tidak membenci orangnya. Oke. Tapi memandang buruk kelakuan buruknya atau benci kepada kelakuan buruknya, sehingga outputnya lu akan mencintai dia. Orangnya lu cintai, kelakuannya lu benci, dan karena lu cinta orangnya maka lu akan menjauhkan orang itu dari ke sesuatu yang lu benci itu, keburukan itu. Oh menarik, karena gue waktu melihat video itu gue langsung kesel banget sama orangnya gitu kan, ini goblok banget nih ya, lu tolol banget ya ngasih kayak gini, kayak istilahnya nih orang brengsek lah, udah tahu itu jelas-jelas salah, udah pokoknya semua orang berpendapat yang sama lah. Tapi kalau menurut yang lu bilang tadi, berarti yang gue harus benci itu cuman kelakuannya, bukan orangnya. Iya, jadi advokasi kita nanti adalah bagaimana agar orang itu tidak melakukan hal seperti itu lagi di lain waktu. Karena gini, kenapa lo marah sama dia? Ya karena yang dia lakukan itu karena dia melakukan hal buruk itu kan. Iya. kepada orang lain. Iya. Dia melakukan hal buruk itu karena dia benci kepada orang itu, kepada transpuan itu kan. Ya, menurut gua itu salah lah. Iya betul, itu yang sekarang kita ketemu kan seperti itu ya. Dia alasannya karena dia nggak suka tuh. Nggak suka kepada transpuan. Nah, kalau lo juga membalas, lo jadi nggak suka kepada dia, maka apa bedanya lo sama dia? Dan bahkan banyak yang lebih parah, ini yang jadi masalah sih kalau gue ngelihatnya tuh, ya udah dia emang bandel, brengsek gitu melakukan itu.
Cuman ya di titik itu, kalau gue nggak ngelihat dia itu melukai secara fisik atau dia itu ya istilahnya membunuh orang. Nah, cuman apa yang terjadi oleh di pikiran orang-orang yang ngelihat dan yang bereaksi itu seakan-akan dia tuh membunuh. Contohnya gini, banyak yang komen dia dibunuh aja di depan orang tuanya, dibakar aja. Nah itu kan jadi lebih parah sebenarnya. Jadi kayak ya ngerti kan, kalau tadi kan lebih kalau kita melakukan yang sama kayak dia, ya kita sama kayak dia. Ini lebih parah jadi orang-orang lebih parah. itu. Yang gua garis bawahi bahwa sumber segala sesuatu ini adalah kebencian. Jadi ada orang benci kepada transpuan. Dia menganggap transpuan salah, tapi dia lebih salah karena dia membencinya, bukan merangkulnya. Kita juga menganggap yang dilakukan si adik kita ini salah. Outputnya seharusnya merangkulnya, bukan membencinya. Menghukum iya, tapi menghukum bagian dari merangkulnya itu untuk memberikan efek jerah kepada dia. Apapun lah mekanisme perangkulannya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi poin kalau dalam Islam. Poin di Islam gitu. Hukum itu satu hal, tapi di hal lain ada akhlak. Fokusnya di akhlak ya. Fokusnya nanti di akhlak. Akhlak itu adalah mencari solusi untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Jadi gini, ada orang salah, dia dihukum. Tapi hukumannya tujuannya agar dia jera, agar dia berubah. Iya. Nah, dikatakan di Quran, di misalnya surat Asy-Syura ayat 40. Tapi kalau dengan tidak menghukum, yaitu memaafkan dan lo membalas keburukan dia dengan kebaikan, membuat dia akhirnya bertaubat, maka maafkanlah dan lakukanlah kebaikan kepada dia. Tapi kalau sekiranya memaafkan makin jadi nih orang, maka hukumlah dia. Maka gue setuju bahwa orang ini tetap dijalani secara hukum, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan konstitusi kita, tapi dia harus dijalankan dengan kesadaran penuh agar anak ini berubah menjadi lebih baik, tidak mengulangi kelakuan buruknya, harus dengan orientasi itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, sebelum kita ke Bro Yeri, kita ngelihat hukuman itu seakan-akan memang dituntut oleh orang banyak. Anak ini harus dihukum, dan juga hukuman itu seakan-akan sudah dijatuhkan kepada dia. Ya kan, dengan komen-komennya, dengan semua caci-caci makian, dan juga apa yang perlakuan yang dia terima secara fisik ya. Karena kita udah lihat ada video yang memang waktu itu dibuat di dalam, nggak tahu itu di mana, apa di tahanan atau gimana. Ya itu secara langsung sebenarnya sudah menghukum dia. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah hukuman yang paling tepat untuk anak ini kalau memang tujuannya perbaikan akhlak? Ya kan, maksudnya apakah dengan dia ditelanjangin, dia dimasukin ke tong sampah, itu adalah hukuman yang paling tepat buat dia? Hukuman itu balik lagi dasarnya cinta untuk merubah orang itu, sehingga tidak mungkin dilakukan secara tidak proporsional, berlebihan, apalagi sampai menista orang itu. Karena poinnya di Islam, hukum itu harus adil, jangan berlebihan. Kalau berlebihan justru yang menghukum nanti yang kena hukum sama Tuhan, karena dia gitu? Zalim. Iya, karena dia zalim. Karena awalnya si adik kita ini kan pengennya menghukum transpuan kan, menurut dia gini nih, gue bikin lo berubah. Sekarang dia kena. Kita juga berlaku seperti dia sebagian kita. Akhirnya terus rantai setan ini gak akan terhenti. Oke. Nah, kalau Bro Yeri gimana menurut lo? Iya, jadi kan makanya gue bilang ini keresahan yang timbul karena ini mulai menyentuh global, cara berpikir global. Di mana seorang merasa punya hak untuk berdaulat menghukum seseorang. Nah, itu kan makanya kalau dari sudut pandang Kristen, kasih dan cinta itu menjadi sebuah solusi ketika kebencian itu dominan. Gitu. Nah, sama. Jadi orang akan jera juga, selain ada hukum konstitusional, ada juga rangkulan dan penerimaan justru. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa. Harusnya sih kita sepakat, bukan cuma secara agama, secara kemanusiaan. Iya. Dalam artian kalau kita puas gitu loh.
puas batin kita ngelihat orang ini dimasukin tempat sampah, ditendang, dipukulin, dibotakin, lalu kita punya rasa puas. Sebenarnya kita sedang mengalami sebuah kecacatan dari kemanusiaan kita. Apa bedanya kita sama kita komplain adik kita ini ngeprank gitu. Nah makanya, nah disinilah harusnya kita kalau ada basic lah katakanlah ya, balik ke agama lah seperti yang kita bahas saat ini. Ya jadi harusnya menjadi kesepakatan bersama sih angle agama ini menjadi hal yang paling penting. Nah di Alkitab itu ada satu cerita yang menarik. Jadi seorang perempuan kedapatan berzina. Lalu yang datang ini bukan cuma massa tapi pemuka agama juga datang dan ditariklah perempuan ini dibawa kepada Yesus. Nah orang kan pengen tahu reaksi Tuhan apa. Sebenarnya waktu orang-orang ini bawa ke Tuhan, orang-orang datang ke Tuhan dengan ekspektasi. Apa itu? Hukuman mati buat si pelanggar moral ini. Dan juga pada saat itu kan sebenarnya mereka mempertanyakan, maksudnya gini, mereka tidak percaya kalau Yesus ini adalah Tuhan. Betul. Ya kan? Buat dia ini manusia yang memang mengaku dirinya sebagai Tuhan kan. Betul. Makanya mereka, gue pengen tahu nih. Pengen tahu kan, kepo kan. Nah, sebenarnya, walaupun sebelumnya nih, ini ya, kalau nggak salah, mereka itu kedapatan itu benar-benar menangkap basah ya. Betul. Yang lagi berzina itu juga aneh juga. Ini kan kalau gue curiga ada unsur pranknya. Kenapa? Kenapa? Karena gini, orang berzina pasti kan laki-laki perempuan. Iya. Lah kenapa cuma perempuan yang dibawa? Loh harusnya kan dua-duanya. Makanya mencoba menegakkan keadilan tanpa angle Tuhan cacat pasti. Ada unsur ego. Memang dia incer nih perempuan. Oke. Jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Si laki-laki ini juga yang bawa perempuan ini ke Tuhan. karena ada argumen nanti di akhir. Nah, semua kan berharap apa nih kata Tuhan. Lalu Tuhan tidak bereaksi berlebihan. Jadi dia tenang, dia tunduk, dia putar di pasir, dia pakai telunjuk dia. Lalu dia bilang gini, siapa di antara yang bawa perempuan ini tidak pernah melakukan dosa, silakan ambil batu dan lempar, silakan eksekusi. Satu persatu mundur, dan ternyata nggak ada. Dan nggak selesai di situ, lalu dia direct ngomong ke perempuan ini, dia bilang gini, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Jadi kesempatannya dikasih, edukasinya juga ada, kesempatannya juga dia ada, dan itu merubah situasi moral yang terjadi saat itu. Tadinya budaya zina ada, menjadi budaya respek sama kekudusan ada. Bukan karena hukuman hantaman, bukan karena batu, tapi karena satu sisi peranan Tuhan menjadi penting. Kedua, orang-orang yang tidak punya kompetensi menghukum tidak diizinkan dikasih ruang yang besar untuk mengambil peranan itu. Makanya kalau kita cinta Tuhan, lalu kita puas melihat seorang ditelanjangin, dipukulin, dimasukin ke sampah, pasti ada yang salah dalam sirkulasi ketuhanan dia. Pasti. Dan juga kalau sebenarnya gini, pertanyaannya apakah perempuan itu berbuat dosa lagi setelah dibilang seperti itu? Ya, itu kan tidak diizinkan kita yang menentukan. Betul. Nah, maksudnya gini, kenapa gue tanya gitu? Karena mungkin audiens dari kata-katanya Yesus itu bukan perempuan ini doang sebenarnya. Betul. Audiensnya adalah orang-orang yang mau menghakimi itu. Betul. Jadi poin dari cerita ini adalah buat orang-orang yang mau menghakimi itu, ya kalau lu buat Anda nih yang ngerasa nggak punya dosa, nggak pernah ngelakuin kesalahan ke orang lain, nggak pernah nyakitin perasaan orang lain, boleh komen-komen kayak gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu dong sebenarnya kalau mau di Iya. lek-lekan kan. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ya andai kata ada Yesus waktu ketemu sama Ferdian untuk menghalau masa atau orang itu, mungkin belum tentu dia kamu belum, karena mungkin reaksinya akan berbeda outputnya. Sama itu anak bisa jadi ya, ini kemungkinan juga nih. Iya. Tapi kan itu kan menjadi satu core penting di dalam religi. Saya banyak ngobrol sama Habib juga, penekanannya di solusi keseluruhan, lalu pendekatannya kasih. Jadi kita ini bukan cuma letupan satu kasus ini aja, bagaimana menyelesaikan ini secara keseluruhan, gitu loh. Bukan juga serta-merta tanpa tanggung jawab hukum dan sebagainya, langsung kita dijadikan duta anti prank gitu misalnya, nggak juga. Tapi ada tanggung jawab moral dari kitanya masing-masing masyarakat untuk jangan langgar batas keterlaluannya. Karena kita sedang mengkomplain orang-orang yang melanggar batas keterlaluan. Jangan dikomplain dengan cara membatas
melanggar batas keterlaluannya itu. Dan ini menarik sebenarnya adalah jadi Bapak Pendeta Yeri ini waktu itu menggalang dana untuk memberi donasi kepada para waria ya. Betul. Apa sih yang mana sih yang jadi target donasi lu? Iya, jadi kan gini, waktu COVID-19 ini kan pasti dunia perdonasian itu Ya. rame. Tapi selalu ada segmen-segmen yang kayaknya nggak pernah dilirik deh. Salah satunya adalah mereka, jarang. Nah makanya akhirnya saya ambil inisiatif, bukan karena kasus ini, karena udah jauh sebelumnya. Bahasanya kepentingannya kepedulian dan kemanusiaan aja. Nah lalu Bukan kristenisasi ya? bukan dong. Itu Enggak yang kasih donasi terus nggak langsung usah lalu diem-diem baptis Oh. diem-diem gitu. Enggak dong ya. Itu kalau saya lakukan itu, pertama saya berhadapan dengan Tuhan saya langsung, karena saya mengecewakan hati Tuhan, di mana Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat, kok saya anaknya mengasihi dengan syarat banget. Kurang lebih begitu kan. Jadi biar jelas. ya Bukan, kan? bukan. Oke. Terus. Bahkan malah saya banyak dihujat sama teman-teman seagama saya, karena mereka berpikir kalau kita ngasih makanan ke waria transpuan adalah kita mendukung moral dia yang nggak sesuai. Jadi makanya kita perlu clear banget secara teologis. Nah lalu respon saya gimana? Saya bilang gini, yang lapar bukan hanya yang sering ibadah aja. Yang lapar ini semua, debt collector juga lapar, penari striptis juga lapar, dunia malam, semua lapar. Jadi apa aja penari striptis, PSK, terapis pijat plus, Gokil. debt collector sama waria, which is ya ini yang jarang kesentuh. Iya. Bahkan saya ngobrol bantuan pemerintah pun ada beberapa yang enggak. Ini bukan cuma, saya tidak mengeksploitasi untuk kepentingan saya. Dan kayaknya untuk eksploitasi terlalu nggak seksi gitu loh. Siapa juga mau lihat, siapa juga mau bantu. Tapi ini akan menjadi sebuah edukasi menarik buat masyarakat bahwa dalam hidup bermasyarakat, bagaimana kita punya peranan kemanusiaan itu sangat penting. Makanya tadi kan Habib buka dengan kita lihat dari kacamata kemanusiaan deh. Makanya ini akan terjadi benturan paradigma. Kok ternyata dukung. Makanya ini kan juga ketika adik kita ini buat masalah kan ada pro, ada kontra. Tapi mari kita lihat dengan hal yang sederhana lah dari sisi kemanusiaan. Lalu lihatlah angle 2. Paling nggak ada 2 agama yang coba disampaikan pada saat ini kan gitu. Dan mungkin ya, bukan mungkin sih, hampir benar ya kalau misalkan orang-orang yang menghujat anak ini belum tentu memberikan donasi kepada waria dan PSK dan lain-lain gitu loh. Bahkan mungkin biasanya mereka itu yang menghujat juga. Ini terlepas dari yang kesel itu adalah memang komunitas waria ya, komunitas transpuan. Itu ya wajar lah ya mereka. Nah, cuman ya ironinya seperti itu ya. Iya. Gue pengen garis bawahi dari omongan Bang Yeri, Pendeta Yeri, itu gini. Pertama, bahwa ketika kita membantu orang yang lapar, walaupun orang itu buruk, bukan berarti kita menjustifikasi keburukannya. Sebagaimana Tuhan dalam Islam punya aspek yang namanya Rahman. Rahman itu cinta yang tanpa batas, yang dia memberikan makanan bahkan kepada orang yang ateis sekalipun. Yang tidak percaya sama dia gitu. Yang tidak percaya kepada dia. Gak ada ceritanya orang terkapar di jalan, kenapa? Pada gak dikasih makan nih sama Tuhan karena gak nyembah Tuhan. Semua. Jadi lo harus membedakan antara kemanusiaan, bahwa setiap orang harus dicintai, diberi makan. Di satu sisi kalau dia berbuat salah, dia dihukum secara proporsional. Makanya menurut gua kehadiran gua di sini misalnya dan Pendeta Yeri itu untuk berbicara secara moral, bukan secara hukum. Secara hukum kita sudah serahkan ke polisi. Kita kemudian berbicara secara moral bagaimana mengambil pelajaran dari ini dan kemudian menjadi pelajaran bukan hanya bagi orang lain, tapi utamanya bagi diri kita. Agar kita nggak melakukan hal serupa dalam bentuknya yang lain. Mungkin hal serupa dalam bentuk memberi prank sampah kepada transpuan kita udah gak akan melakukan. Tapi hal lain yang unsurnya sama, yaitu menistakan orang lain hanya karena kita gak setuju kepada positioning dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin
gua garis bawahi dari Pendeta Yeri. Pendeta Yeri kan membuat donasi yang kedua untuk Transpuan. Yang pertama untuk APD bagi tenaga medis. Dan kebetulan gue bikin lelang amal di Twitter. Jadi barang-barang kayak sarung gue, sarung batik, terus buku gue lelang. Dapat lumayan lah dana waktu itu. Dan gue sumbangkan ke Pendeta Yeri. Penyalurannya lewat Pendeta Yeri. Betul. Kenapa? Pertama karena gue kenal pribadi Pendeta Yeri. Yang kedua, gue tahu efektivitasnya. Karena Pendeta Yeri waktu itu ngasih rumah sakitnya ini, kemudian bukan hanya di foto, di video saat serah terima dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, gue ingin menunjukkan bahwa kemanusiaan itu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan. Gue ingin memberikan pelajaran toleransi di sana. Makanya gue sumbangkan ke Pendeta Yeri, tentu atas izin teman-teman followers gue yang ikut serta dalam donasi itu. Jadi ya dalam hal kemanusiaan, kalau dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba. Mari kita bergandengan tangan gitu. Sebagaimana kita tadi membedakan, ini juga membedakan. Gue sama Pendeta Yeri, sama lo beda agamanya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk berangkulan dalam satu visi yang sama gitu. Jadi ada rasa bangga juga karena ada pesan toleransi juga. Dan ini kan penting ya. Sama nih kayak sekali kita punya kejadian waktu kita deep talk sama teman MLI di Bali. Jadi kan rame-rame nih sama Coki Muslim. Nah sekali gue duduk kursi gue patah, bro. Jatuh gue. Gubrak. Orang lagi seru, lagi nyimak. Semua spontan. Mau yang ada agama yang nggak ada agama juga. Berdiri nolong. Gak ada tuh yang, ini Kristen apa Islamnya gak ada. Habib nanya gitu. Wah aneh banget kalau ada yang berpikir gitu sebenarnya aneh. Coki juga langsung gimana bang? Lo ini bang, tiba-tiba semua audiens gak dipeduluin yang di depan ini tertuju ke gue karena itu nature. Nah kita mau mengembalikan nature itu bahwa inilah core kekayaan bangsa kita. Bukan berarti nggak ada cacatnya, tapi kita punya banyak instrumen baik untuk memperbaiki banyak kecacatan dalam tanda kutip. Iya betul. Gitu. Ya sebetulnya makanya perlu diperbaiki lagi dan ini yang paling susah sebetulnya untuk melihat kalau ya kita harus berubah. Betul. Kan kita paling gampang adalah bilang orang harus berubah kan. Kayak tadi Habib bilang kan bagaimana supaya kita bisa berkaca juga pada diri sendiri supaya kita tidak melakukan apa yang adik kita lakukan tapi dalam bentuk yang lain. Itu yang paling susah. Itu dia. Bener nggak? Kalau mau jujur itu paling susah. Tuhan di situ kayaknya. Karena pertama apa? Karena tidak ada yang ngelihat. Mungkin akan gampang orang untuk ngerem sesuatu kalau lagi banyak yang lihat. Iya. Kayak komen. Khususnya misalkan yang komen-komen itu adalah orang yang memang anonim. Itu kan paling susah ya untuk nahan diri ya. Iya. Ya kan? Bodoh amat orang gue tulis aja, bakar aja nih anak. Nggak akan ada yang menghukum secara fisik. Iya. Karena nggak kelihatan. Itu yang paling susah sebetulnya, tapi dampaknya itu parah sebenarnya. Karena Indonesia itu ya gue nggak tahu di luar, tapi di Indonesia ini lumayan mindsetnya tuh melatah. Semakin banyak yang menghujat tanpa dia melihat videonya mungkin, tanpa dia meneliti orang ini kenapa ya alasannya berbuat seperti ini, ya ikutan aja menghujat. Iya. Itu yang paling susah sebetulnya. Betul. Yang problemnya mungkin benar kata Bro Yeri, butuh Tuhan di situ. Butuh Tuhan di situ. Kalau di Islam itu disebutnya jihad akbar. Jadi jihad ini adalah amalan tertinggi dalam Islam. Akbar itu paling besar. Jadi amalan tertinggi yang paling besar itu adalah lo melawan ego dalam diri lo. Oh itu yang paling besar justru. Jadi ketika Nabi pulang dari satu perang besar, kemudian kata Nabi kita pulang dari satu perang kecil menuju perang besar. Waduh kata sahabat, ini udah perang besar, apa yang lebih besar? Kemudian kata Nabi, membunuh ego dalam diri kita. Dan memang tantangan utama dalam membunuh ego itu adalah yaitu dalam kesendirian. Makanya kata Sayyidina Ali, lo jangan melakukan dosa yang lo tidak mau melakukannya di tengah keramaian. Karena banyak orang yang kalau anonim, dia melakukan. Jadi sebenarnya dia nahan diri untuk tidak berkomentar buruk, tidak menghujat, bukan karena dia menganggap itu keburukan, tapi hanya karena dia merasa citra dirinya harus dijaga. Makanya anonim itu menurut gua itu
pengingkaran terhadap nikmat Tuhan. Tuhan ciptakan lu dengan segala identitasnya, lu malah anonim. Oke. Dan kemudian kalau pelajaran utama lainnya adalah di Islam dikatakan dalam satu riwayat, lu silahkan melakukan keburukan asalkan di tempat di mana gak ada Tuhan di sana. Seperti puasa. Puasa itu disebutnya ibadah rahasia. Yang tahu cuma lu dan Tuhan. Iya betul. Lu bisa betul. ngaku puasa ke semua orang lain. Tapi Padahal nggak puasa, tapi Tuhan tahu. Sama dengan anonim. Lu pikir bahwa ya lo bisa menipu banyak orang, tapi lo nggak bisa menipu Tuhan. Habib sering bilang Islam itu damai, dan salah satu kedamaiannya itu adalah rahmatnya itu sendiri, panjang sabarnya. Jadi core pengampunan itu nggak boleh hilang dari culture apapun.